Shalom. Ada satu ayat di Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian pasal 17 ayat 1, yang di mana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Almighty God atau El Shaddai dalam bahasa aslinya. Kita mengucap syukur bahwa firman Tuhan juga berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dan karena itu Dia selalu merancangkan yang baik buat kita. Dan karena Dia adalah El Shaddai, God Almighty, maka karena kasihnya itu Dia bisa merancangkan hal-hal yang besar, yang dahsyat buat kita kalau kita mau belajar percaya kepadanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Ini lagu yang bagus ya, diambil dari Kejadian 17 ayat 1. Ini satu ayat ya, tapi pelajarannya banyak sekali. Tidak hanya sekedar kita mengenal Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, tapi ini juga mengajar soal karakter Tuhan, kemudian bagaimana kita bisa hidup memenuhi standar atau keinginan Tuhan, dan banyak hal ya. Coba kita lihat ya, Kejadian 17 ayat 1 ini, El Shaddai. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya. Kalau terjemahan bahasa Inggris yang lain, I am Almighty God, walk before me and be blameless. Ya. Apa artinya tuh ya? Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, berjalanlah di depanku atau hiduplah di hadapanku ya, dan jadilah sempurna, jadilah tidak bercacat celah ya. Coba kita lihat terjemahan Amplified Bible yang klasik ya. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God. Ya, bahasa aslinya itu El Shaddai. Walk and live habitually before me and be perfect. Diterjemahkan dalam dijelaskan lebih detail lagi dalam kurung itu blameless, wholehearted and complete. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya. Ini kalau kita baca sejarahnya, Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Nggak jelas umurnya berapa waktu itu, tapi itu adalah negeri yang penuh dengan berhala. Tuhan panggil Abraham keluar dari sanak familinya, dari keluarga besarnya. Jadi harusnya yang pergi keluar itu cuma dia dengan istrinya. Tapi faktanya ada bapaknya ikut dan juga ada keponakannya ikut. Lalu mereka keluar dan mereka berhenti di Haran, ya, nyangkut di Haran. Ya, ada yang menarik karena nama ayah Abraham itu Terah, dan arti Terah itu delay. Ya, delay itu artinya ya delay ya, terlambat ya, menunda ya, membuat terlambat atau membuat penundaan ya. Kalau kita mau naik pesawat terus delay ya, mestinya jam 7 delay, jam 9 baru jalan ya. Jadi Abraham ini ketika dapat visi dari Tuhan ya, tapi delay karena ada bapaknya ya. Bapaknya meninggal di Haran, Tuhan menampakkan diri lagi kepada dia dan Tuhan bilang keluarlah dari negeri ini ya, dari tempat ini. Dia keluar, dia bawa Lot, dan panjang ceritanya. Dan Tuhan janji ya, beberapa kali dikatakan kalau kita baca di firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti debu pasir, debu tanah ya, seperti pasir di pantai banyaknya. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ya, itu janjinya, janji Tuhan. Dan sekian lama tidak ada terrealisasi, nggak ada tanda-tanda Tuhan akan menjawab apa yang dia janjikan ya. Dan akhirnya satu ketika waktu Tuhan menampakkan diri, Abraham bilang begini, apakah yang akan kau berikan kepadaku Tuhan? Karena aku akan meninggal dan tidak punya anak. Jadi yang mewarisi hartaku itu nanti itu Eliezer orang Damsyik.
Lalu Tuhan bilang, tidak, bukan orang ini, tapi anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Nah, jadi Tuhan tegaskan bahwa kamu akan punya anak kandung. Tapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya lagi, ya, kita akan melihat bahwa akhirnya Sarah, istrinya Abram, bilang, ini kayaknya aku nggak bisa punya anak ini, ya, umurku sudah bertambah, dan mumpung kamu masih bisa, sudah kawinlah dengan Hagar, supaya nanti punya anak dan aku akan anggap itu menjadi anakku. Ya, dulu waktu saya pertama kali baca ini, ya, mengerti yang terjadi sebenarnya apa gitu, ya, kalau baca udah sering, tapi waktu mengerti, wow, kok Abraham bisa salah ya. Lalu saya renungkan, waktu Abraham kawin dengan Hagar itu kan sah, legal, karena istrinya yang suruh. Lalu ketika Abraham akhirnya punya anak dari Hagar yang disebut namanya Ismail, itu kan anak kandungnya, ya. Berarti seperti yang Tuhan janjikan, bahwa Abraham akan punya anak kandung. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, ya. Dan kalau kita baca di Kejadian pasal 16 ayat terakhir, diceritakan ketika Ismail lahir dari Hagar, umur Abram itu 86 tahun. Lalu gak ada cerita apa-apa, langsung Kejadian 17 ayat 1 dikatakan Abram berumur 99 tahun. Ya. Jadi ada 13 tahun Tuhan gak bicara sama Abram. Dan ketika dia menampakkan diri, yang dia ucapkan adalah, akulah El Shaddai, akulah the Almighty God, aku Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dia mau tegaskan, aku berkuasa untuk menepati apa yang aku janjikan buat kamu. Ya. Lalu dia lanjutkan lagi, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sepertinya dia mau bilang, Abram, kamu selama ini hidupmu tuh bercela. 13 tahun aku gak ngomong sama kamu karena kamu itu bercela, ada celamu. Ya. Apa celanya? Yaitu ketika berusaha mewujudkan apa yang Tuhan janjikan dengan caranya sendiri, yang merupakan saran dari istrinya, sehingga lahirlah Ismail. Dan di hadapan Tuhan itu cela. Kalau kita baca ayat selanjutnya, kita akan melihat bahwa Tuhan memerintahkan Abram untuk disunat. Tidak hanya Abram, tapi setiap laki-laki yang ada di keluarga Abram mesti disunat. Dan kalau kita bandingkan dengan kitab Yosua, sunat itu adalah membuang cela Mesir. Ya. Jadi rupanya di hadapan Tuhan, Abram ini bercela, ya. Karena dia pakai cara dia sesuai dengan saran istrinya yang rasanya logis, masuk akal, tidak salah, tapi ternyata itu bukan cara Tuhan. Dan di hadapan Tuhan itu adalah cela. Jadi dia mau bilang begini, aku nih Allah yang Maha Kuasa, tapi kalau kamu mau mengalami bahwa aku adalah Allah yang Maha Kuasa, kamu harus hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Kamu gak boleh pakai cara kamu untuk mewujudkan apa yang aku janjikan. Kalau kamu mau mengalami bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai, aku Tuhan pembuat mujizat, maka engkau harus hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Saya suka terjemahan bahasa Inggris, ya, karena kalau bahasa Indonesia nih nampaknya bagaimana cara kita hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Bukankah kita adalah manusia yang tidak sempurna, penuh cacat celah? Bagaimana kita bisa sempurna? Ternyata kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu, ya, mengatakan walk before me and be blameless. Ya. Berjalanlah, bergaulah dengan aku, maka kamu akan menjadi tidak bercela. Ya. Jadi pergaulan dengan Tuhan itu yang membersihkan kita, ya, bukan kekuatan kita. Kadang-kadang kita suka
kutip ya, ada ayat di Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Sepertinya kita kutip ayat itu, kita melihat Tuhan itu menuntut kita. Ayo kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Padahal kalau kita baca di ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan itu. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Bagaimana kita bisa mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Tidak ada cara lain kecuali kita bergaul dengan Dia. Kita nempel dengan Dia. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus di Yohanes 15, kamu berbuah banyak. Nah, kalau dibilang berbuah banyak, ya, jangan langsung ditafsirkan dengan wah ya, itu soal mungkin yang kelihatan mata ya, jabatan, hartanya bertambah ya, atau pangkatnya naik dan sebagainya. Belum tentu, karena belakangan saya belajar ya. Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang tidak terkenal ya. Tapi pelayanan mereka tuh memberi dampak yang besar bagi sebagian hamba-hamba Tuhan yang sekarang terkenal. Ya. Jadi ini kayak kingmaker ya. Dia nggak kelihatan muncul, dia nggak buat gereja, ya, dia nggak buat persekutuan besar, ya cuma buat persekutuan kecil di rumah. Tapi orang-orang yang dekat dengan dia itu seperti mengambil sari makanan, menikmatinya, mencernanya, lalu Tuhan punya panggilan buat mereka masing-masing, dan mereka buat pelayanan, dan pelayanan jadi gede sekali dan mereka terkenal. Ya, itu banyak yang sekarang saya lihat ya, gereja-gereja yang besar itu, wah luar biasa ya. Ternyata oh ini bapaknya nih, oh ini dari si hamba Tuhan ini nih ya. Mereka nggak terlalu terkenal ya. Kalau saudara perhatikan misalnya Mother Teresa ya. Ya, kita tahu dia orang yang luar biasa, tapi juga orang yang sangat biasa. Ya, kalau dibandingkan dia punya sesuatu harta, enggak ya. Kalau kita pernah dengar George Muller, ada hamba Tuhan. Ya, ketika dia itu dalam hidupnya dikatakan dia memelihara, saya nggak tahu berapa banyak ya, anak-anak yatim piatu. Dan dia nggak punya yayasan yang menyokong secara kontinu pelayanan dia. Ketika diwawancarai, ditanya apakah Anda punya simpanan di bank untuk menyokong pelayanan ini. Nah, George Muller ini diam, lalu dia keluarkan dompetnya dan dia bilang, semua milik saya ada di sini. Ya. George Muller adalah salah satu tokoh yang daripadanya orang banyak belajar tentang iman. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang sekarang Tuhan pakai dalam pelayanan besar sekali. Ya, jauh lebih besar daripada George Muller. George Muller mencapai umur, saya lupa 90-an tahun kalau nggak salah. Dan dia dikenal sebagai salah seorang yang beriman. Ya. Nah, jadi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebenarnya firman Tuhan yang jelas sekali. Kalau kita bisa merasa melakukan sesuatu, ya, atau kita merasa, oh ini kan karena saya ya. Kadang-kadang itu kita nggak ngomong seperti itu. Tapi sikap kita menunjukkan bahwa itu because of me, ya. Because of my prayer, because of my position. Maka sebenarnya bukan itu. Ya. Itu bisa jadi Ismail hasilnya. Seperti yang Abraham alami. Nah, terjemahan Amplified Bible ini bagus sekali ya. Saya suka, ini baru saja terpikir tadi ya. Kenapa 99? Ya. 99 itu adalah puncak ujungnya. Karena setelah itu angka selanjutnya adalah 100. Jadi 99 tuh udah mentok ya. Ketika Abraham sudah mentok di ujung usianya itu, ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak punya ide apa-apa lagi, baru Tuhan muncul. Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bagaimana caranya? Walk before me. Ya. Terjemahan Amplified Bible ini bilang, I am the Almighty God. Walk and live habitually before me. Ya. Jadi berjalanlah dan hiduplah sebagai suatu kebiasaan di hadapanku. Terbiasa tanya Tuhan, terbiasa berdoa. Nggak harus berdoa 3 jam ya.
setiap hari, kecuali ada tuntunan sendiri, kecuali punya panggilan seperti itu. Tapi mungkin seperti ada hamba Tuhan Smith Wigglesworth ya, yang dalam pelayanannya dia bangkitkan 20 orang mati lebih. Ketika ditanya, berapa lama Anda berdoa setiap hari? Anda bilang, saya nggak pernah berdoa lebih dari setengah jam. Tapi tidak pernah setengah jam lewat tanpa saya berdoa. Ya, artinya orang ini hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, itu menjadi satu habitnya. Diceritakan kalau dia diminta doa di meja makan, dia keluarkan Alkitab dia yang kecil, dia baca satu ayat dulu, lalu dia doa. Itu jadi habit dia, ya, kebiasaan dia. Nah, dikatakan di sini, walk and live habitually before me and be perfect. Ya. Jadi berjalanlah dan hiduplah sebagai kebiasaan di hadapanku, bergaulah dengan aku dan jadilah sempurna, blameless, tidak bercela, wholeheartednya, hati yang sepenuhnya, sempurna, komplit, ya, lengkap. Kita bisa mengalami itu kalau kita walk and live habitually before God. Ya. Saya terus terang ya, ini ayat sangat-sangat memberkati ya. El Shaddai itu ada terjemahan lain yang mengatakan God who is more than enough ya. Tuhan yang lebih dari cukup ya. Atau El Shaddai all sufficient God ya. Tuhan yang lebih dari cukup ya. Tuhan yang mencukupi semuanya ya. Saya pernah dengar juga ada, dan memang saya pernah cek juga ya, kata aslinya tuh El Shaddai itu di dalamnya itu ada terkandung air susu atau buah dada dari seorang ibu yang memberikan nutrisi buat anaknya. Saya pertama kali tahu ini ketika ada seorang dokter yang berkhotbah dan dia cerita sebagai seorang dokter, dia bilang air susu ibu itu berubah sesuai dengan usia janin, sesuai dengan usia bayi yang baru dilahirkan. Jadi dengan kata lain, Tuhan ini Tuhan yang selalu up to date ya, karena El Shaddai itu kalau dibilang air susu ibu itu mengikuti usia bayinya ya. Kalau di perjanjian, bukan di perjanjian, di zaman-zaman dulu kalau orang itu menyusui anak tuh sampai usia beberapa tahun ya, mungkin 2 tahun, saya kurang tahu ya. Lalu setelah itu akan disapi istilahnya, dipisahkan ya, supaya tidak nempel terus ke ibunya. Tapi zaman semakin modern, biasanya wanita itu sibuk, ya, paling menyusui cuma sampai 2 bulan, ya, karena waktu cuti melahirkan kan 3 bulan ya, jadi cuma 2 bulan, kadang-kadang cuma 2 minggu atau ada yang 2 hari, ya, ada lagi yang mungkin 2 jam. Ya. Tapi sebenarnya ASI itu disiapkan oleh Tuhan untuk memberikan nutrisi yang paling tepat buat bayinya. Nah, Tuhan itu bagi kita, dia senantiasa up to date, mengikuti pertumbuhan rohani kita, dia selalu bisa mencukupi. Ya, itu Tuhan kita, ya. Tapi untuk kita bisa mengalami itu, walk and live habitually before me, dan akibatnya kita ini menjadi perfect, menjadi sempurna ya. Saya kenal beberapa hamba Tuhan ya, yang saya tidak kenalnya di mimbar, tapi berjalan bersama, pelayanan sama-sama, kami keluar kota bersama-sama ya, nginep di hotel bersama-sama. Jadi ada saat-saat ngobrol, cerita banyak hal, cerita-cerita yang kita nggak pernah bayangkan. Dan dia nggak cerita itu di mimbar, karena bisa membuat orang itu kaget, kok kayak seperti itu ya. Tapi saya melihat itu kekayaan rohani yang sangat luar biasa. Ya, sebagian dari mereka itu orang-orang yang bahkan mungkin sekarang sebagian orang nggak tahu ya. Mereka nggak punya gereja, mereka nggak bangun gereja, memang pelayanannya memang seperti itu ya. Tentu ada yang dipanggil untuk membangun gereja ya. Mereka ini enggak ya. Mereka ada yang penginjil, ada yang pengajar ya. Dan mereka bukan orang yang khusus sekolah di satu seminari ya. Ya bersyukur kalau yang ada, tapi mereka ini enggak. Tapi pelayanan mereka itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu terbiasa untuk walk and live
before God, ya. Mereka itu walk and live habitually before God. Ya, Tuhan tuh mengajar mereka, ya. Dan akhirnya saya juga belajar, ya, beberapa di antara mereka ini tidak persis sama dalam pemahaman mereka tentang Tuhan, karena mereka dipakai dalam bidang yang berbeda. Tapi satu hal yang saya lihat sama dalam hidup mereka adalah mereka bergantung kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka meninggikan nama Yesus, ya. Dan buah pelayanan mereka itu nyata, real. Ya, hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang punya pelayanan, yang Tuhan percayakan pelayanan besar, tapi mereka itu bisa berdampak besar karena orang-orang yang tidak terlihat ini yang mempengaruhi hidup mereka. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman pernah dengar ada hamba Tuhan namanya Watchman Nee, ya, itu nggak terkenal, ya. Dia hidup di dataran Cina. Dia tidak punya anak, ya. Dia menikah, kemudian dia dipenjara karena di China waktu itu khususnya memang negara komunis, ya, melarang pemberitaan Injil. Tapi Watchman Nee ini dia menuliskan banyak pewahyuan tentang manusia rohani. Ada buku dia yang tebal sekali yang dia mengajarkan tentang kerohanian seseorang, ya. Dan banyak hal yang diajarkan. Dia nggak buat gereja, ya. Dia nggak buat yayasan yang mungkin terkenal, ya. Orangnya sangat sederhana, tapi dampak pelayanannya itu sangat-sangat besar sampai hari ini. Apa yang dia sampaikan sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih membuat dampak yang besar. Ada banyak hamba-hamba Tuhan buat buku, ya, menulis buku, dan saya lihat, ya, dalam pendapat saya yang juga terbatas, saya melihat kedalamannya itu tidak sedalam apa yang orang seperti Watchman Nee tulis, ya. Kenapa dia bisa begitu, ya? Dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Tentu panggilannya mungkin beda, ya. Dia nggak dipanggil jadi pendeta untuk buat gereja, ya. Tapi toh dia salah seorang murid Tuhan, seorang hamba Tuhan yang memang walk and live habitually before God. Orang yang terbiasa berjalan dan hidup, ya, dengan konsisten menjadi satu kebiasaan, menjadi satu habit, ya, untuk bergaul dengan Tuhan, ya, berjalan atau hidup di hadapan Tuhan dengan konsisten, ya. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata lagu tadi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya, kita nggak perlu takut, Allah menjaga kita nggak perlu bimbang, Yesus pelihara kita nggak perlu susah, ya, Roh Kudus menghibur kita nggak perlu cemas, ya, bahwa Tuhan memberkati kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya. Lagu ini memang menceritakan mengenai El Shaddai di Kejadian 17 ayat 1, ya. Tapi sebenarnya ini cuma menunjukkan sebagian dari pengertian dari Mazmur 17, Kejadian 17 ayat 1 dan seterusnya ini. Kenapa? Karena ini kita hanya menceritakan Tuhan yang lebih dari cukup, kita menyatakan iman kita bahwa Dia selalu mencukupi semua kebutuhan kita, ya. Tapi kalau kita pelajari Kejadian 17 ayat 1, ketika Tuhan bilang, Akulah El Shaddai, ya, Dia bilang, kalau kamu mau mengalami Aku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bagaimana caranya? Bergaulah dengan Aku, berjalanlah bersama dengan Aku. Aku akan tunjukkan caranya, ya. Saya baca satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, ya, dan diberi kata pengantar, ya, oleh hamba Tuhan yang jauh lebih senior. Dan hamba Tuhan senior ini bilang begini, saya kenal penulis buku ini. Dia orang yang tidak mempromosikan dirinya. Ketika dia bergabung dengan pelayanan yang saya pimpin, dia nggak cerita bahwa dia punya pengalaman sudah buka sekolah Alkitab di Spanyol, dia sudah penginjilan ke Chili, ke Argentina dan sebagainya. Dia nggak ngomong itu. Disuruh apapun dia lakukan itu, ya. Dan akhirnya dia naik step by step. Lalu hamba Tuhan senior ini bilang apa? Dia bilang begini, orang ini sudah terbiasa bergaul dengan Tuhan. Dia menata hidupnya berdasarkan firman Tuhan.
itu tidak semalam jadi. Ya, itu butuh waktu, butuh konsistensi. Tapi setelah fondasinya kuat, maka tiba-tiba dalam waktu singkat orang ini naik luar biasa. Kenapa? Karena fondasi kehidupannya sudah kokoh di dalam firman Tuhan. Kok bisa begitu? Karena dia walk and live habitually before God. Kalau kita mau mengalami apa yang Tuhan katakan, bahwa God is love, bahwa Allah adalah kasih, Allah itu merancangkan hal yang baik buat kita senantiasa. Dan kita mau mengalami juga bahwa Dia adalah El Shaddai, Tuhan yang lebih dari cukup. Maka bagian kita yang perlu kita lakukan adalah walk and live habitually before God. Ya, bergaulah dengan Tuhan, sediakan waktu. Saudara nggak perlu repot-repot, punya 5 menit, mulai dengan 5 menit. Ya, coba serius, jadikan Tuhan itu lebih daripada medsos saudara. Saudara boleh baca ya medsos, nonton televisi itu nggak salah ya. Tapi jadikan Tuhan itu yang lebih utama. Kalau kita nggak hati-hati, bahkan pelayanan pun bisa menggeser kedudukan Tuhan. Visi yang kita rasa dari Tuhan buat kita pun bisa menggeser kedudukan Tuhan. Bahkan bisa menggeser orang lain. Karena kita begitu peduli sama yang kita bilang visi dari kita, dari Tuhan. Tapi coba ya, uji segala sesuatu. Apakah betul Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita? Ya mungkin ngomongnya gampang, karena faktanya dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita fluktuatif. Tapi minimal kita punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Kalaupun kita kepleset, kita bangun lagi dan Tuhan pimpin kita. Sehingga kita senantiasa bisa berjalan secara konsisten, bergaul dengan Dia. Dan akhirnya kita bisa mengalami bahwa memang God is good all the time. My God is good all the time. Amin.